lagi warga Aceh kembali meregang nyawa di tangan oknum TNI. Hal ini mengingatkan kita tentang peristiwa pembunuhan terhadap Imam Mashkur pada tahun 2023 lalu. Sebagaimana diketahui, Imam Mashkur yang juga salah seorang warga Aceh juga kehilangan nyawa akibat diperlakukan secara brutal yang dibunuh oleh 3 oknum anggota TNI. Dan bulan ini peristiwa pembunuhan terhadap warga Aceh kembali terjadi. Walau dalam kasus yang berbeda, salah seorang bos rental mobil di Jakarta kembali dibunuh oleh 3 orang oknum TNI pula. Kasus demi kasus yang menimpa warga Aceh membuat kita bertanya, apakah mereka begitu benci terhadap warga Aceh? Atau tidak adakah upaya penyelesaian yang lebih bijak dalam menyikapi setiap persoalan yang terjadi? Ironisnya, 2 kasus pembunuhan yang terjadi belakangan ini dilakukan oleh aparat TNI. Sekali lagi saya mohon kepada Bapak Presiden Prabowo untuk menangani kasus saya, karena tuntas ayah saya telah menjadi korban penembakan yang sangat sadis dan sangat keji yang dilakukan oleh oknum anggota TNI AL ini. Depan mata anak-anak sendiri. Saya yang memvideokan, saya yang melihat ayah saya terkubur keluar darah. Bos rental didor oleh oknum TNI dan seorang rekannya. Bos rentalnya meninggal dan 1 rekannya masih dirawat di rumah sakit. Ada apa? Apakah oknum TNI tersebut bagian dari sindikat? Karena mobil seharga 180 juta Brio hanya dibayar dengan harga 40 juta tanpa ada surat-surat. Semula si korban meminta bantuan polisi tapi ditolak. Akhirnya berusaha menyelamatkan mobilnya sendiri tapi berakhir dengan didor. Saudara Agam bersama saudara Samsul dan 3 orang lainnya, jadi berlima, sebelum kejadian penembakan di TKP kilometer 45 itu sempat datang ke Polsek Cinangka, Polres Cilegon. Nah, datang sekitar pukul 02.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian diterima oleh anggota piket yaitu Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi Irwanto. Nah, terjadi komunikasi di sana, bahwa saudara Agam menyampaikan bahwa mobil rentalnya itu dibawa oleh penyewa, yang dibawa ke arah Saketi Pandeglang. Nah, kemudian disampaikan juga bahwa GPS-nya tinggal 1 yang aktif, yang 2 sudah tidak aktif. Jadi diduga sudah ada upaya untuk melakukan penggelapan, gitu kan? Nah, anggota kami, saudara Bribka Dery, ini dilaporkan karena adanya dugaan penggelapan rental, dan situ ada sedikit diskusi antara rental dan leasing. Nah, dilaporkanlah ke Kapolseknya untuk meminta petunjuk. Nah, pada saat melaporkan kepada Kapolseknya, Bribka Dery ini tidak utuh melaporkannya. Seharusnya ini adalah terkait dengan rental, penyewaan kendaraan yang diduga akan digelapkan, tapi dilaporkannya leasing kepada Kapolseknya, sehingga Kapolsek ini menyampaikan kalau memang leasing harus ada surat dari leasing dan sebagainya, diminta dokumen. Nah, dokumen ini pun sudah disampaikan sebenarnya oleh saudara Agam, baik itu BPKB, STNK, dan kunci cadangan. Jadi seharusnya memang anggota kita itu melakukan pendampingan, tapi tidak dilakukan pendampingan karena anggota merasa kekuatannya sedikit, jadi tidak berimbang sehingga tidak melakukan pendampingan. Padahal seharusnya anggota kita bisa melakukan permintaan tambahan dukungan ke Polres misalnya, atau anggota reserse di Polsek itu sendiri, tapi itu tidak dilakukan. Nah, sehingga dari hasil penyidikan Propam Polda Banten, telah ditemukan adanya pelanggaran, terhadap ketidakprofesionalan terhadap anggota saudara Dery, Andriani, karena tidak respon terhadap laporan masyarakat yang seharusnya melakukan pendampingan untuk mengamankan kendaraan Honda Brio yang diduga akan digelapkan ini, karena sudah ada dugaan penonaktifan GPS sebanyak 2 buah, tinggal 1, berarti ini sudah ada dugaan. Seharusnya dia sebagai anggota Polri dia melakukan pendampingan, tapi tidak dilakukan, sehingga dalam pemeriksaan
penyidik dari Propam. Ini adalah dugaan pelanggaran dan tentunya akan kita tindak tegas ya anggota ini ya, baik secara etika ya, yang sanksinya dapat kita demosi, bahkan yang terberat adalah bisa di PTDH. Begitu juga Kapolsek ya, sebagai pimpinan di Polsek tersebut ya, dia tidak melakukan pengawasan dan pengandalian dengan baik ya, tentunya ini juga akan kita kenakan sanksi ya, baik demosi maupun juga yang terberat adalah PTDH. Dan juga anggota lain yang ada di situ yaitu Brigade Dedi Irwanto yang juga mendampingi saudara Dery Andriani juga akan kita kenakan sanksi kode etik. Demikian.